Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita semua sempurna adanya. Jika kita ditanya hari-hari ini, apakah yang manusia butuhkan dalam hidup? Tentu saja jawabannya akan sangat beragam. Mungkin saja kita akan menjawab, kita manusia, kita hidup kepastian ekonomi. Kita butuh jaminan sosial. Kita memerlukan tabungan yang cukup. Kita memerlukan pendidikan yang cukup. Jawabannya akan sangat beragam Bapak dan Ibu. Tapi pagi hari ini saya mau mengajar kepada saudara apa yang Alkitab katakan mengenai kebutuhan dasar hidup manusia. Apa yang sebetulnya manusia butuhkan pertama kali dalam hidup ini. Ya, kita akan belajar bersama-sama secara cepat pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk membuka Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk saudara. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Mari kita pelajari dengan pelan, Bapak dan Ibu. Ya, ternyata kalau kita membaca Alkitab dari ayat yang ke-8, ada perbedaan yang besar ketika kita diajar di sekolah minggu dulu. Di sekolah minggu kita diajarkan bahwa Taman Eden, begitu ya. Bahkan mungkin sampai hari ini kita juga masih mempunyai pandangan seperti itu. Tapi lihat ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi ada tempat namanya Eden. Baru Tuhan Allah membuat taman di tempat yang bernama Eden itu, di sebelah timurnya. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya. Kalau kita membaca dengan cermat, maka sebetulnya ada sebuah tempat yang bernama Eden. Baru kemudian Tuhan Allah membuat taman di dalam tempat itu. Akan sangat berbeda ketika kita menyebut sebagai Taman Eden dan taman di dalam Eden. Apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini? Apa arti kata Eden? Ya, ketika saya mempelajari ini, saya diberkati, saya mengucap syukur, saya sangat takjub dengan apa yang Allah kerjakan dalam hidup manusia dan ajarkan melalui Alkitab ini apa yang kita butuhkan sebagai manusia. Kita pelajari yang pertama kata Eden. Kata Eden itu mempunyai arti yang pertama adalah momen atau peristiwa. Yang kedua, kata Eden itu berarti spot atau titik atau tempat. Yang ketiga, artinya adalah presence of God, artinya adalah hadirat Allah. Yang keempat, kata Eden berarti pleasant atmosphere, yang berarti suasana yang menyenangkan. Jadi Tuhan membuat taman di Eden, yang artinya adalah keempat hal yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau saya bisa membayangkan saat itu, Tuhan dalam hadiratnya dia membawa surga turun ke bumi di satu tempat yang Alkitab katakan Eden, dan di dalamnya manusia diletakkan. Ya, pada ayat yang ke-8 dikatakan disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kita bisa mendapat konfirmasi ulang dari ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk saudara. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Jadi manusia ditempatkan di Eden. Ya, Eden yang adalah sebuah hadirat Tuhan, sebuah suasana yang menyenangkan yang merujuk kepada hadirat Tuhan. Momen, sebuah titik di mana manusia
bisa berinteraksi langsung dengan Allah tanpa ada halangan. Itu arti kata Eden. Dan manusia ditempatkan di sana. Saya percaya bahwa Eden ini bukan sebuah tempat. Eden adalah sebuah suasana. Jadi ketika manusia ditempatkan dalam suasana hadirat Allah, ketika manusia ini pindah tempat, suasana itu akan ngikut, terus berjalan bersama manusia ini. Lalu Tuhan Allah berkata kepada manusia, sekarang kamu kuberi sebuah tugas. Kuasailah bumi. Jadi ini yang sebetulnya kita lakukan, Bapak dan Ibu. Ketika kita sedang perhatikan, kita ditempatkan di dalam hadirat Tuhan ketika pertama kali diciptakan. Itu mengajarkan kepada kita satu hal apa? Hal utama yang manusia butuhkan adalah hubungan dengan Tuhan tanpa ada halangan. Baru setelah itu di ayat-ayat selanjutnya Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ayat yang ke-18 terutama, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan, setelah manusia itu ditempatkan di Taman Eden, di dalam hadirat Tuhan, persekutuan yang langsung, direct dengan Tuhan, tanpa ada halangan, baru diberikan seorang penolong. Apa yang kita butuhkan sebagai seorang manusia, kita bisa belajar pagi hari ini bahwa yang kita butuhkan adalah hubungan, persekutuan dengan Allah tanpa ada gangguan apapun. Dan kita bisa belajar dari Alkitab ini pagi hari ini. Ayat yang ke-10 saya bacakan untuk saudara. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Nah, saudara perhatikan itu ketika taman itu dibuat di sebelah timur Eden, lalu ayat yang ke-10 menjelaskan dengan lebih merinci lagi. Ada sebuah sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Bagi saya ini sangat jelas. Air yang menggambarkan kehidupan hanya bisa berasal dari sumber yang hidup, yaitu hadirat Tuhan. Air itu mengalir dari Eden membasahi taman yang dibuat di sebelah timur Eden itu. Jadi kalau saudara dan saya hidup dalam Eden, dalam hadirat Tuhan, dari hari ke hari, bertemu dengan, mempunyai perjumpaan pribadi dengan Allah, dari hidup saudara akan mengalir aliran-aliran air yang memberkati banyak orang, memberkati pelayanan saudara, memberkati rumah tangga saudara, memberkati pekerjaan saudara. Jika kita ditanya, apa yang menjadi kebutuhan manusia hari-hari ini? Saya mau saudara dan saya mulai belajar menerima kebenaran Alkitab ini dan kita bisa berkata, yang saudara dan saya butuhkan adalah persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan tanpa ada gangguan apapun. Kita punya direct access kepada Allah Bapa melalui darah Yesus Kristus. Dan itu yang membuat kita hidup. Ketika saudara dan saya punya perjumpaan pribadi dengan Allah, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, hidup kita akan berbuah. Kita akan memberkati banyak orang. Saya masih ingat ketika zaman saya kuliah teologi, salah seorang dosen saya berkata bahwa nanti ketika kamu masuk dalam dunia pelayanan, jangan bangun pelayananmu. Saya tanya, kenapa bisa begitu Pak? Dia bilang kepada saya, bangun hidupmu lebih erat dengan Tuhan, supaya dari sana keluar pelayanan yang diberkati Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dari sana akan lahir pelayanan yang diberkati Tuhan. Dari situ akan lahir keluarga yang takut dan diberkati Tuhan. Dari situ akan lahir bisnis yang diberkati Tuhan. Urutannya mesti begitu Bapak dan Ibu, gak bisa dibalik. Ada orang begitu mati-matian mempertahankan keluarganya, mempertahankan pekerjaannya. Kita bisa melihat yang terjadi justru sebaliknya. Akan ada banyak kesulitan dan tak jarang kita menjumpai orang yang seperti ini tidak bisa sukses dalam apapun. Tapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, yang kita butuhkan adalah perjumpaan pribadi, persekutuan dengan Tuhan di dalam kata Eden itu. Maka dari sana akan lahir pelayanan yang diberkati. Dari sana akan lahir keluarga yang diberkati Tuhan. Dari sana akan lahir bisnis yang diberkati Tuhan. Jadi pagi ini kita belajar sesuatu melalui ayat yang sederhana. Bahwa ada sebuah tempat yang bernama Eden. Dan di sana Tuhan Allah membangun sebuah taman. Diletakkannya manusia di sana. Kita bisa belajar
Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa dengan diletakkannya manusia pertama di Eden yang adalah hadirat Tuhan, direct kontak dengan Allah, kita bisa belajar bahwa inilah yang kita butuhkan sebagai manusia. Ketika kita mempunyai hubungan kepada Tuhan, saya percaya hidup kita akan diberkati, kita dalam track yang benar. Mari terima kebenaran Alkitab ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berharga di matamu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajah